Oke, kita bertemu lagi di materi berikutnya, yaitu integration process. Nah, khususnya nanti di integration process ini kita akan melihat financial impact-nya ya. Jadi kita sebelumnya sudah belajar beberapa proses bisnis, jadi kita akan melihat di sini bagaimana financial impact untuk semua proses bisnis. Dalam kasus ini kita menggunakan BI sebagai contohnya. Oke, kita review sebentar mengenai proses fulfillment. Nah, kita lihat fulfillment proses dimulai dari proses pre-sales activity, pembuatan kontrak, quotation, dan seterusnya, dilanjutkan dengan pembuatan sales order, dan juga shipping dan delivery, shipping atau delivery, kemudian dilanjut ke billing, dan akhirnya nanti ke customer akan melakukan pembayaran dan selesai. Ini adalah proses untuk fulfillment atau sales and distribution. Oke. Nah, kita lihat contohnya, ada sebuah order untuk dua permintaan. Jadi ada satu sales order ya untuk dua permintaan, yaitu satu permintaan untuk 40 bikes dan satu permintaan untuk 100 t-shirt dalam satu sales order. Jadi ini enggak terdapat dalam dua sales order, hanya satu sales order, tapi ada dua permintaan, ada dua baris, itu satu baris untuk 40 bikes dan satu untuk 100 t-shirt. Di sini diberikan keterangan bahwa customer ini meminta dua kali pengiriman, yaitu pengiriman pertama tanggal 10 Mei, itu pengiriman terhadap 30 bikes, dan pengiriman berikutnya tanggal 10 Juni untuk mengirim 10 bikes berikutnya. Sementara itu, shirtnya sendiri hanya akan dikirim sekali, yaitu dalam pengiriman pertama, yaitu di 10 Mei. Oke, kita pahami dulu di sini, ada sebuah sales order, itu permintaan terhadap barang yang terdiri dari dua item permintaan, itu untuk 40 bikes dan yang berikutnya adalah 100 t-shirt. Dikirim dalam dua kali pengiriman, yaitu tanggal 10 Mei untuk 30 bikes dan 100 shirt, dan berikutnya adalah 10 Juni untuk pengiriman yang terakhir, itu sisanya yaitu 10 bikes. Jadi kita lihat ya. Nah, setelah sales order dibuat, langkah berikutnya adalah proses shipping. Proses shipping yang ditandai dengan pembuatan good issue. Nah, ini adalah yang akan kita perhatikan pada saat good issue di post kita baca. Katanya disebutkan di sini bahwa cost untuk setiap bike adalah $1.400 dan cost untuk setiap shirt adalah $15. Nah, karena yang kita kirimkan dalam pengiriman pertama hanya 30 bikes, maka kita bisa menghitung di sini bahwa cost yang sudah kita habiskan itu 30 dikali 1.400, 30 bike dikali 1.400, 1.400 adalah cost yang dibutuhkan untuk pembuatan setiap bike. Jadi totalnya adalah 42.000. Dan $15 dikali 100 shirt, totalnya adalah 1.500 untuk 100 shirt. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa nanti total dari cost of goods sold account kita akan didebit sebanyak penjumlahan dari kedua item tersebut, itu 42.000 dan 1.500, itu di total adalah 43.500. Hal yang sama juga akan kita lakukan nanti pada saat kita melakukan good issue di pengiriman kedua di tanggal 10 Juni. Oke, kita bisa memahami di sini bahwa pengurangan quantity akan terjadi pada saat kita melakukan post good issue. Dan proses shipping itu kan bisa dimulai dari proses big, pick, pack. Nah, tetapi pada saat post good issue lah, pergerakan material itu setelah berlangsung, yaitu pengurangan dari inventory. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah, kita sudah belajar sebelumnya, ini disebut dengan T-account ya. Dan ini adalah, namanya adalah akunnya, akun yang terimpact nanti pada saat kita melakukan proses fulfillment. Kita bisa melihat di sini ada 6 akun, 7 akun termasuk rekonsiliasi akunnya yang akan terimpact pada saat kita melakukan proses fulfillment. Nah, kita bisa melihat di sini pada saat shipping, apa aja sih akun yang akan terimpact. Saya berikan ini sebagai pencatat ya, biar kita mengingat pertemuan sebelumnya, pada saat mana akan dicatatkan di debit, pada saat apa akan dicatatkan di kredit. Jadi ini hanya sebagai pengingat. Nah, oke, kita lihat di sini pada saat proses shipping, yaitu ya pada saat proses post good issue tadi, yang pasti inventory sudah berkurang. Inventory ini adalah apa? Inventory ini adalah aset.
aset berkurang, kita akan catatkan di sisi kredit ya. Nah, di sini pencatatan aset, pencatatan inventory dipisah menjadi dua, yaitu finished good dan trading good. Karena di sini materialnya sendiri adalah tipe material yang berbeda, yaitu untuk bike adalah finished good, karena GBI ini memproduksi bike. Jadi mereka dimasukkan menjadi tipe material finished good. Sementara third itu mereka tidak produksi, jadi dimasukkan ke trading good. Makanya di sini inventory-nya dipisah menjadi dua, yaitu finished good dan trading good. Finished good untuk bike dan trading good untuk third yang tadi. Nah, karena inventory ini adalah aset, pada saat barang berkurang dari inventory, seperti di sini disebutkan asetnya sudah berkurang, maka akan dicatat di sisi kredit, yaitu 42.000 untuk bike dan 1.500 untuk third. Nah, sementara tadi kita sudah menghabiskan sebanyak 43.500 untuk menghasilkan material sebanyak 100 third dan 30 bike. Nah, cost itu dimasukkan kepada expense, penambahan kepada expense akan dicatat di sisi debit. Itulah kenapa di sini cost of goods sold dicatatkan di sisi debit. Oke, kita bisa melihat di sini ada 3 akun yang terimpact pada saat kita melakukan post issue. Dan nanti di setiap studi kasus akun-akun ini akan berbeda ya, tergantung dari akun apa yang digunakan oleh perusahaannya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sudah balance, sudah imbang antara sisi debit dan kredit, yaitu 42.000 ditambah 1.500 di sisi kredit, yaitu 43.500, dan sisi debit adalah 43.500, sudah imbang. Oke, kita lanjut proses berikutnya. Pada saat barang sudah kita kirimkan kepada customer, proses selanjutnya adalah kita akan mengirimkan tagihan. Ya, kita tagihkan customer sebanyak barang yang sudah kita kirimkan. Jadi tagihan itu diberikan sesuai dengan yang dikirimkan. Jadi tadi kita sudah mengirimkan 30 bike dan 100 third, sebanyak itulah kita tagihkan. Jadi 10 bike yang belum kita kirim itu tidak kita tagihkan. Nah, kita lihat di sini satu bike kita tagihkan sebanyak 2.800. Jadi kita memberikan harga 2.800 untuk setiap bike dan 27 dolar untuk setiap third. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa 30 dikali 2.800 adalah 84.000 dan 27 dolar untuk 100 third adalah 2.700. Nah, ini adalah total yang kita tagihkan kepada customer. Kita perlu mencatat bahwa total yang kita tagihkan itu harus lebih besar daripada cost yang kita perlukan. Jadi pada saat cost yang kita butuhkan untuk memproduksi tadi adalah 43.500, jadi harga yang kita tagihkan kepada customer adalah 86.700. Nah, kita sudah profit sebanyak 43.200. Jadi kita harus memberikan harga yang lebih besar daripada cost of goods sold-nya agar kita untung. Jadi pada saat cost yang kita butuhkan adalah sebanyak misalnya let's say 1.000, ya kita harus menagihkan lebih dari 1.000. Jadi biar kita untung. Kalau kita tagihkan sama, ya kita tidak akan untung. Apalagi kalau kita tagihkan kurang, ya kita namanya akan rugi ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ditagihkan kepada customer adalah 2.800 untuk setiap bike, sementara tadi cost untuk satu bike hanya 1.400 ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan gross profit. Kita lihat akun apa yang akan terimpact. Di sini kita bisa melihat di langkah kedua. Pada saat kita menagihkan barang kepada customer, itu kita akan anggap sebagai account receivable. Karena itu belum kita terima, tapi kita akan terima. Jadi itu akan menambah di account receivable. Yang mana account receivable itu tersendiri adalah masuk ke kategori aset. Nah, penambahan terhadap aset akan bisa dicatat di sisi debit. Oke, makanya di sini dicatat di sisi debit. Tapi kenapa ada dua? Nah, jadi kita sudah melihat dalam pertemuan sebelumnya akan ada rekonsiliasi pada saat kita pencatatan pada akun receivable. Nah, kita akan memberikan setiap customer satu tick account. Jadi makanya disebutkan di sini Rocky Mountain Bikes. Kita catatkan sebanyak kita memiliki akun receivable terhadap perusahaan Rocky Mountain Bikes ini sebanyak 86.700. Tapi nanti kita akan melakukan rekonsiliasi lagi sebanyak 86.700 di sisi debit. Ini akan kita anggap sebagai satu pencatatan, oke ya. Nah, kita sudah menambahkan account receivable karena kita anggap ini akan kita terima, tapi saat ini belum kita terima. Tetapi pada saat kita sudah mencatatkan ini, kita sudah menganggap ini sebagai
penambahan terhadap revenue. Itu penambahan terhadap pendapatan yaitu sebanyak 86.700. Penambahan terhadap revenue dicatatkan di sisi kredit. Oke, kita bisa lihat, kalian hitung lagi sendiri apakah ini sudah imbang ya. Apakah sisi debit dan kredit sudah imbang? Kita lihat dari di sini. Di sisi debit kita catat 86.700 dan sisi kredit 86.700. Saat ini sudah posisi kredit dan debit sudah berimbang. Oke. Langkah pertama sudah pada saat sales order dibuat, kita telah melakukan proses post good issue, dilakukan, kita akan melakukan proses pengiriman invoice, dan sekarang yang terakhir adalah pembayaran. Pada saat customer sudah melakukan pembayaran, apa sih yang akan dilakukan? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pembayaran yang dilakukan oleh customer di sini, dia langsung membayar sebanyak yang kita tagihkan. Nah, kita lihat di sini. Pada saat customer sudah membayar, sudah sesuai dengan sudah melakukan pembayaran, impact-nya apa? Impact-nya adalah account receivable akan berkurang. Ya, jadi pada saat dia udah bayar, berarti utangnya customer udah berkurang dong sama kita gitu. Jadi di sini pengurangan pada account receivable akan dicatatkan di sisi kredit. Ya, pengurangan terhadap aset akan dicatatkan di sisi kredit itu sebanyak 86.700. Kita catatkan di akun Rocky Mountain dan kita nanti akan melakukan rekonsiliasi. Jadi setiap pencatatan AR dan AP itu akan selalu ada rekonsiliasi akun, oke? Nah, pada saat customer sudah membayar, dia kan sudah membayar, berarti sekarang akun bank kita sudah bertambah, baik itu secara cash ya. Cash pada akun bank sudah bertambah, itu akun bank termasuk pada aset. Cash pada akun bank itu termasuk aset, maka penambahan pada aset akan dicatatkan di sisi debit. Nah, kita lihat di sini, pada langkah ketiga kita sudah melakukan pencatatan pada 3 akun, yaitu akun Rocky Mountain, akun AR Reconciliation, dan bank. Nah, kita lihat apakah sudah imbang ya, 86.700 di sisi debit kredit, dan 86.700 di sisi debitnya, karena ini rekonsiliasi ini akan dipandang sebagai satu pencatatan, jadi nggak dihitung 2 kali. Oke. Ini akan dipandang sebagai satu pencatatan saja ini. Oke. Nanti kita bisa lihat hitung apakah total debit dan kredit pada proses mulai daripada shipping, billing, dan payment ini sudah imbang atau tidak. Kita lihat di sisi debit. Di sisi debit dicatat sebanyak 43.500 ditambah 86.700 ditambah 86.700. Nah, dan di sisi kredit adalah 42.000 ditambah 1.500 ditambah 86.700 dan ditambah 86.700. Apakah sudah imbang? Kalian hitung sendiri ya. Apakah semua debit ini sudah imbang dan semua kredit ini sudah imbang? Oke. Inilah potential impact pada saat proses fulfillment. Kita bisa melihat setiap tahapan di mana saja di proses fulfillment akan terimpact pada financial impact. Oke, untuk financial impact di fulfillment sekian sampai di sini. Untuk proses selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, silahkan dipahami lagi dan terima kasih.